eh, tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka melakukan abas, yaitu merusak ya usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Sekarang gimana cara sholat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud nggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya nggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan. Kapan mulainya, kapan akhirnya, nggak ada dalam Al-Quran. Gimana kalau jamaah qashar? Caranya bagaimana? Nggak ada disebutkan. Padahal pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misal tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya. Suka menangis. Ya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka. Ini ustadznya suka menangis. Sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya dengan akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid, banyak orang terpedaya karena dia memiliki kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, ya, tentang perjalanan janin. Pertama nutfah 40 hari, kemudian seterusnya. Hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, itu hadis inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian dan seterusnya. Nah, dia berkata, tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab, kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ya. "Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radaktuhu. Kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz." Kalau firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahab." Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan, lam yakun lillahi 'alal ibadi hujjah. Kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal dia. Ini contoh ya. Seperti juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufiyah
yang berpendapat dengan wahdatul wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, wa haddatsani thiqah alladhi raja anhum lamman kashafa lahu asraruhum annahu ya'ni at-Tilimsani qara'a alaihi fusul hikam li Ibni Arabi. Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya, At-Tilimsani dibacakan fusul hikam karya Ibnu Arabi. Fusul hikam ini buku sesat, penuh dengan kesesatan ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fusul Hikam dikatakan Fir'aun masuk surga ya. Fir'aun masuk surga. Karya Ibnu Arabi, saya punya ada bentuk PDF ya. Kalau Fir'aun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun saja masuk surga, apalagi kita ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, hadzal kalam yukhaliful Qur'an. Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Gimana Fir'aun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab, Al-Quran kulluhu syirk. Al-Quran semuanya isinya syirik. Innama tauhid fi kalamin. Ini Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini, tauhid itu yang akidah kami yang tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang ya, yang menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh ya, Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sahih Al-Bukhari, "Idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar syifaan." Kata Nabi SAW, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya. Kemudian buang lalat tersebut. Jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini, tokoh Islami, jadi dengan sebut namanya, ini dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir. Ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau Anda pun tolak, tidak usah Anda berani demikian, menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran ya, seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan, agar masyarakat umum, awam mengerti. Oh, ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya apa? Nggak ada. Itu hanyalah khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Quran atau hadis-hadisnya, agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan ya. Sama seperti ulil absar ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir, dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini ya? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, nggak boleh Anda ngapain ngurusin agama orang lain. Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah. Seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab.
Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh menegur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang lain? Hingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama disebutkan Nabi Soleh. Nabi Soleh datang menegur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Kata dia kisah-kisah seperti ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebagaimana ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Quran. Persis seperti perkataan orang kafir, in hada illa asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata dia, maksudnya baik, ya, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu, supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi, ya. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab, ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran dan itu bukanlah cerita yang fiksi, tapi benar-benar cerita yang ada, pernah terjadi. Tapi ini juga perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW atau Al-Quran itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil di antara dalil mereka, bukankah Nabi yang datang setelahnya memansuhkan Nabi yang sebelumnya? Atau bukankah setiap Nabi diutus kepada kaumnya? Ya, nanti kaum yang lain diutus lagi Nabi yang lain. Ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang Nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap Nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut, 15 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan ulil absar juga. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Ya. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu ursila ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus ke seluruh umat manusia. Dan dalilnya terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan hadis. Jika antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain. Ya, repot. Jadi nggak bakalan nyambung sama mereka. Metode Ahlul Bidah. Metode Ahlul Bidah terfokus pada 3 metode. Metode pertama yaitu menolak